Kembali lagi di Bos Tempias, bukan? Salah. Kembali lagi di channelnya Cerita Aris. Aris ngapa cerita lah, itu bukan juga. Tegang benar, jadi kayak apa ya? Channel sebelah. Oke, di Cerita Aris nih, kali ini kita cerita-cerita sama Bang Arif. Ya, Bang Arif. Ya. Arif apa nama panjangnya nih, Bang? Fathul Ma'arif. Fathul Ma'arif. Asik. Abang yang punya tempias ya? Iya. Oke, Pak, aman gak tempias? Aman, alhamdulillah. Nah, Pak Aris aman nggak? alhamdulillah aman. Agak tegang ya nih, Pak. Habis kena apa tadi itu? Kuliah. Oh gitu. Kuliah malam. Kuliah malam. Abang tempias ya? Selain tempias ada lagi nggak yang lain? Untuk sementara ini tempias paling cuma mix bar. Yang mix bar. Oke. Baru mix bar. Banyak. Hah? Banyak. Banyak lah duitnya. ada outlet, berapa outlet ya kita di sini ya? Sekarang outlet yang masuk ada 4, ada 3. Yang 3 ya? Apa-apa ya tuh? Mozzarella. Pertama mozzarella, yang baru mozzarella, yang kedua itu pisang crispy, burger dan segala macam, yang ketiga nasi goreng, riau dan lain-lain. Punya siapa-siapa ya tuh? Orang nyewa lah. Orang nyewa orang dalam. Orang nyewa. Tapi ada mix bar tuh, mix bar punya siapa? Mix bar punya saya. Oh, kan? Berarti kan orang dalam. Khusus. Itu salah satu strategi kayak gitu. Strategi kah? Atau kocek kanan, kocek kiri nih? Sebenarnya kocek tangan, kocek kanan, kocek kiri. Nggak repot gak? Nggak pusing kan? Nggak nyaman ya? Saya selama itu masih berada di Hobi. Berarti balik lagi yang berapa narasumber yang sebelumnya itu begitu juga hobi. Ya tetap hobi. Memang hobi ya. Kalau bahasa usaha ya kita melakukan apa yang kita cintai. Bapak bukannya hobinya main game? Salah satunya itu bisnis juga. Ini bisnis juga. Oh, bisnis juga tuh. Ya, game apa Pak yang dimainkan? Banyak Ya. Banyak. Macam mana cari duit di game tuh? Dia apa kan dijual? Kan kalau untuk sekarang itu banyak game yang berdasarkan NFT. NFT ya. NFT itu kayak uang digital kripto kan. Ya udah makanya biasa yang kita mainkan ya gitu. Jadi kita farming segala macam di game, kita jual di kripto. Oh, dalam bentuk kripto dia. Ya lebih arahnya lebih kepada trading. Cuman bedanya trading di sini ya karena kita bermain game dan menjual jadi kayak nambang aja. Tapi kita main game. Oh, mantap ya. Itu yang orang tak tahu tuh. Banyak di tempias nih kan. Bikin bangunan besar kan, kursi makin banyak kan. Dia nak tahu dia pusing pala. Jadi dosen nggak jadi Pak, jadi keputus di pikiran aku. Berarti ada berapa anak Pak? Bisnisnya ada berapa jadinya? Tempias, game, mix bar, mozzarella yang punya bapak juga? Bukan ya? Punya siapa? mozzarella punya kawan. Nah itu sistem sewa ya? Sistem sewa. Untuk bisnis ke depan yang bakalan muncul baru sih insya Allah ya, kalau misalnya tidak ada halangan mungkin kita bakal buat coklat minuman coklat gitu, tapi jualnya tidak di sini, tapi kita jual di butik. Jualnya di pakai ngebut-ngebut gitu. Batu esnya dari mana? Rencana sih Rumah Sar Ice Cube ganteng. Jadi lari ke situ lah. Cara apa ini? Tapi Pak, aku suka Bapak nih ahli strategi bisnis ya. Jadi bisa memandang peluang, bisa memandang bahwa oh ini cuan gitu. Itu dapat ide dari mana itu Pak? Bukan ide ya, tapi yang namanya peluang itu ya ketika kita berbisnis atau kita menjadi seorang pengusaha ya pasti wajib bisa melihat peluang itu. Ya, kalau misalnya kayak salah satu contoh mix bar itu mungkin orang-orang mengenal yang namanya minuman mojito, orang mengenal minuman mix bar itu mocktail itu
apa ya, Di tempat-tempat dugem gitu. ya dugem atau apa. Padahal antara mocktail dan koktail itu berbeda. Mocktail itu tidak ada basic alkohol. Biasanya mocktail base-nya itu lebih kepada soda. Nah, yang kami hadirkan, yang Dobo saya hadirkan adalah bagaimana caranya membuat mocktail tapi tidak menggunakan soda. Ya, cukup sirup, air putih enggak. Dengan racikan rahasia lah ya. Saya akhirnya mengeluarkan aroma yang mirip dengan alkohol. Padahal tapi 0% alkohol. Halal. Yang kedua, peluang kedua, kadang-kadang ketika kita keliling, salah satu contoh kayak kemarin sempat nongkrong di Singkawang. Singkawang itu aku lihat ada air sasi itu. Ya. Nah, ketika lihat air sasi, aku lihat, wih, tampilannya asik. Kayak misalkan aku hadirkan di warung kopiku. Udah akhirnya balik dari sana langsung ku cari. Dan ternyata ya lumayan hype. Banyak minat ya. Banyak. Cuan lagi gitu. Itu yang apa? Apakah pakai uang seed atau memang karena kebiasaan melihat peluang atau melalui belajar secara formal baca-baca buku gitu. Kalau apa ya? Baca pasti. Enggak mungkin enggak. Kita dari pengalaman tuh. Pengalaman pasti, membaca pasti. Bohong kalau misalkan orang pintar itu tanpa membaca itu bohong. Pasti membaca. Ingat baca, rajin baca. Ya pintar. Pasti baca, minimal kita membaca artikel, pertama terus baca bagaimana sih peluang bisnis itu dilakukan dan segala macam. Nah, yang ketiganya baru pengalaman. Jatuh bangun dan segala macam itu udah biasa. Nggak mungkin nggak ada jatuhnya. Yang pasti itu konsistensi yang paling penting, terus komitmen kita, terus apa yang pengen kita hadirkan. Nah, penghadiran ini yang penting, karena enggak kebanyakan orang biasanya ketika membuka sebuah usaha, mereka enggak berpikir bagaimana mereka menghadirkan produk mereka. Unggulan mereka apa sih? Ya, nah itu analisanya bukan cuma sebatas ini lagi hype nih, enggak. Tapi pertama kemampuan, kedua lokasi, ketiga itu konsistensi. Apa yang harus kita hadirkan yang beda daripada yang lain. Macam-macam. Terus kalau misalnya peluang ya, orang nih kan misalnya dia biasanya ada ide, aku mau buka ini, cuman siapa yang mau beli gitu, takut, khawatir dia pasarnya tuh nggak ada. Nah, kalau bapak kan ya, melihat main buka-buka ya, ini nggak ada pasarnya. Ibaratnya kalau dalam lagu itu kan pasar bisa diciptakan ya. Nah kalau gitu apa yang harus dilakukan nih kalau kita takut masalah pasar? Apakah perlu dianalisa atau gimana itu bapak? Pasar itu menurut bapak gimana? Sebenarnya pasar wajib ada dianalisa. Analisa pasar tuh pasti ya, itu pasti. Ya itu pasti tuh. Itu pasti. Nggak mungkin nggak. Jadi sebelum buka mix bar, sebelum buka warung kopi dah analisa dulu. Itu udah analisa dulu. Oke, terus? Analisa. Yang kedua adalah analisa itu kan berdasarkan data yang tidak terlihat. Ya, itu bagi aku analisa itu adalah hanya mengurangi sebatas ketakutan. Analisa itu ketakutan, takut tak ada pasarnya, takut tak ada yang beli pasar segala macam. Akhirnya kita menganalisa, itu pasti nggak mungkin dah. Yang kedua, nah ini balik lagi ke konsistensi dan penghadiran barang. Nah, kita konsisten nggak dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Terus penghadiran barangnya, penghadiran produk yang pengen kita kenalkan, apa sih? Ya misalkan aku pengen buka warung kopi, sedangkan kita udah banyak warung kopi. Ya kan? Nah, bagaimana caranya warung kopimu itu dikenal beda daripada warung kopi orang lain? Akhirnya yang kupikirkan adalah bagaimana caranya aku menghadirkan sesuatu yang baru di kalangan orang-orang. Salah satunya coffee shop dengan harga warung kopi. Belum ada ya waktu itu di sini ya? Waktu itu masih belum. Warung kopi yang dia pakai mesin kopi standar coffee shop ya. Dan harganya ya standar warung kopi. Standar warung kopi biasa ya. Boleh pancong enggak? Hah? Boleh pancong. Boleh pancong. Pancong dong. Dan kedua, mengikuti selera orang sekitar. Mengikuti selera masyarakat. Misalnya kayak espresso nih. Kita orang-orang sekitar mungkin enggak tahu espresso itu apa. Nah, akhirnya espresso kami buat namanya di sini kopi pancong. Oh iya, iyalah espresso kan porsinya sedikit ya. Nah, jadi kita buat itu namanya kopi pancong. Padahal itu espresso.
Nah, terus kayak americano dan segala macam. Nah, kayak long black lah ya. Rasanya long black. Long black itu kami buat di sini kopi gelombang. Itu long black. Jadi menciptakan sebuah brand yang mudah dikenal masyarakat, yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat ya. Oke, kalau itu dari kopinya. Kalau dari mix barnya sendiri kan kita lihat kan masih baru juga nih kan. Nah, kalau mix bar tuh gimana? Ada yang beli nggak? Ada sih. Ramai ya Pak? Lumayan. Nah, jadi itu gimana tuh? Oh kan nggak mikir, aku baru buka mix bar nih, takut nanti kalau nggak laku cuman nih udah siapa yang nak beli ini ya gitu. Itu gimana menanganinya, strateginya? Kalau prosesnya sebenarnya gini, ini kita balik lagi ke ini lah ya. Ketika pertama kali ketakutan membuka sebuah usaha, aku dulu pernah ngobrol dengan salah satu kawanku dulu tuh itu kita nggak usah sebut nama lah, kasihan. Bukan kasihan, tapi nggak usah sebut merek lah. Jadi kawanku pernah ngomong gini, kau mau buka usaha dimanapun, mau itu buka usaha warung kopi, mau itu buka usaha apapun, ketika jangan pernah kau takut untuk tidak ada pasaran. Karena apa? Kau punya circle pertemanan minimal 40% orang yang datang ke tokomu itu temanmu. Oh, harapannya begitu ya? Ya, itu harapannya. 40% itu kawan-kawan gitu. Kawan-kawan gitu. Entah bagaimana caranya gitu untuk mengundang mereka atau segala macam kan. Entah memberikan kayak bonus kayak ketika kawan datang istilahnya udah harganya harga kawan atau segala macam. Nah, itu apa ya? Dan itu pernah terbukti di aku. Ketika mencoba untuk buka warung kopi di pinggiran sungai yang memang lokasinya masuk ke dalam terpencil. Orang-orang kawan-kawanku selalu menyatakan jauh. Bahkan masyarakat sekitar waktu itu tidak mengenal. Tapi 40% yang datang pada masa itu ya relasi pertemananku sendiri. Kawan-kawan yang bisa dibilang. Berarti pasarnya dimulai dari orang-orang terdekat ya? Ya. Pasarnya dimulai dari kawan-kawan terdekat. Kedua, promosinya pun ya promosi mulut ke mulut. Nah, yang buat aku menang bagi aku, yang buat orang-orang tetap datang kembali ke sini ya karena yang aku coba untuk hadirkan itu adalah bagaimana mereka meminum kopi yang memang apa ya melekat di hati. Balik lagi ke selera ya. Nah, contohnya ada kawan budak Serdam tuh kan. Budak Serdam dan dia ngopi karena kopinya itu melekat dirasa kan. Betul. Kemarin kan yang sempat kopi tuh sempat apa ya? Down lah ya. Waktu Covid sempat down. Nah, bertahannya gimana? Cara bertahan game. Cara bertahan game. Oke, tapi kan tutup ya? Tutup ya? Waktu itu tutup sekitaran 4 bulan. Tutup 4 bulan, habis itu begitu buka ya masih agak-agak sepi. Masih Covid ya masih naik turun. Naik turunnya. Kucing-kucingan lah ya waktu itu ya masih kan. Nah, titik balik ketika setelah Covid tiba-tiba langsung terkenal ramai gitu, tiba-tiba ramai gitu, itu ceritanya gimana? Apa ya? Ya enggak tahu juga sih, mungkin karena selama Covid orang-orang susah untuk keluar, ya kan? Dan mencari warung kopi yang buka pada masa itu. Dan untungnya waktu Covid baru berakhir di awal, tetap tidak pernah tutup. Oh berarti buka ya waktu Covid yang pertama kali berakhir ya, masih udah mulai kendor, Tempes tuh udah mulai buka, tapi bukanya nggak lama, masih berapa ya? Warkop lain tutup. Nah, ketika warkop lain tutup, mungkin banyak orang-orang yang datang, coba kopinya dan enak. Tapi warna promosi kalau Tempes sendiri kita lebih ke mulut sih. Ya, jarang untuk kayak endorsement dan segala macam. Dari medsos apa ya? Paling medsos pun kita personal branding. Untuk jual ya. Karyawanku yang ganteng-ganteng. Salah satu strategi marketingnya yaitu menjual orang. Mantap tuh. Akan lebih worth lagi kalau misalkan kita bisa menciptakan personal branding. Nah, itu menarik tuh. Personal branding tuh apa sih? Personal branding itu ya kita menjual orang yang berada di dalam usaha itu. Berarti salah satu strateginya terbiasa ya personal branding itu ya.
personal branding kayak istilahnya kita jual misalnya, oh baristaku jago nih, kayak kita jual skill dia. Tapi dulu kan sempat siapa Bang Jai apa kan? Itu keren nggak tuh? Yang ada video-video apa film-film pendek sama Acil apa kan? Sketsa tuh. Ya, itu juga salah satu personal branding sebenarnya. Personal branding dalam artian kita nge-brand bukan nge-brand apa ya? Kita branding barang, tapi yang kita lebih tonjolkan ya karakter mereka. Jadi menjadi sebuah hiburan agar orang ketika buka IG Tempias tuh enggak cuma semata-mata oh menunya ini, tapi ada hiburan di dalam itu. Berapa orang karyawan Tempias nih? Kalau untuk sekarang karyawan ada sekitar 4. Yang itu mix bar dengan itu? Mix bar handle sendiri. Handle sendiri ya. Yang karyawan 4 jam kerjanya dari siang sama malam. Siang sama malam ke siang sampai malam. Nah, siang ada lagi, malam beda. Oh, beda shift. 4 orang tuh ya. Berarti 2 shift siang, 2 shift malam. Jam berapa bukanya? Untuk sekarang itu buka mulai dari jam 2 siang. Oh, jam 2 siang buka sampai malamnya. Sampai malam. Malam tuh sampai jam 12. Kemudian karyawan ini kan biasanya kita banyak model dari macam-macam tingkah laku, sifat-sifat. Pusing nggak, Pak? Pernah pusing nggak menangani karyawan gitu? Itu pasti, Pak. Nggak mungkin nggak. SDM dalam dunia usaha tuh bagiku tuh yang paling sulit adalah membina SDM. SDM itu tersulit dan terlangka. Jadi kalau misalnya kayak banyak orang yang menyatakan ini, ya banyak orang yang menyatakan apa istilahnya mencari pekerjaan itu sulit dan segala macam. Bagi aku bukan pekerjaan yang sulit ditemukan, tapi pekerjaan itu yang sulit menemukan SDM. Untuk menangani hal itu apa yang dilakukan? Yang pasti pertama pelatihan. Oh, berarti ya itu kalau secara skill iyalah, tapi kalau secara apa yang namanya mental terus budaya kerjanya itu gimana? Itu kalau ketika berbicara SDM, Pak, agak gimana ya? Kalau berbicara SDM itu kembali lagi kepada karakter masing-masing orang. Mau tidak mau itu filterisasi. Mau tidak mau itu ya seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Pembinaan Bapak gimana tuh ke mereka? Pembinaan kita ya paling cuma sebatas kayak SOP. Terus pendekatan secara emosional kepada masing-masing dan segala macam. Berapa lama dah yang paling lama berapa bertahannya? Kalau untuk sekarang itu karena baristaku sudah diambil orang semua. Didiknya di sini kan? Didik di sini jadi sekolah dia. Berarti kan Tempias menghasilkan lulusan barista yang bagus gitu sehingga diambil di luar. Cari orangnya. Ada gampang. Kau nih. Jadi menanganinya tadi itu gimana? Karyawannya. Tadi kan apa namanya secara skill. Ya. Kemudian pendekatan emosional gitu. Sisanya seleksi alam, Pak. Tetap ya seleksi alam ya. Alam, Pak. SDM tetap seleksi alam. Ya kayak tadi kan kena ambil sama luar. Ya. Karena ya kita loyalitasnya lagi kan. Ya. Kita nggak bisa memastikan SDM itu oke atau tidak. Kalau bagi aku ya. Karena kembali lagi kita tetap kepada seleksi alamnya itu sendiri. Oke. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai seorang pengusaha atau sebagai pelaku usaha memenuhi kebutuhan mereka juga. Itu aja yang gitu. Biar aman lah ya. Biar aman. Target ke depannya? Apa tuh? Bapak di apa nih bisnisnya atau di Tempias gimana? Untuk perkembangan selanjutnya ya kan tadi kan ya Tempias apalagi itu Big Bar dan lain-lainnya. Target Bapak nih sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Mau seberapa kaya sih? Depannya ambisi lah, cita-cita. Paling ya buka cabang atau mengembangkan usaha lain. Ekspansi lah ya. Ekspansi. Berarti target mimpi terbesarnya ekspansi ya. Ke ekspansi besar-besaran. Mantap. Bisa seluruh Indonesia gitu. Oke. Kita sudah mendapatkan mimpi besar Pak Arif. Mudah-mudahan tercapai, amin. Amin. Ya, ekspansi ya. Tapi memang kopinya enak. Semoga lah dapat pelajaran yang diambil. Banyak pelajaran nih Pak, yuk. Banyak.
Jangan sih mau closingnya gini lah dah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, masih di Cerita Aris.